pira-pira macame khot kufi aidon kalimane al kufi al munammak siji yaiku al kufi al munammak al kufi ad-Dzkari al Qayrawani al Andalusi al Fatimi al Mamluki asal Juki an Naisaburi undur syakal rokem tis'a. Jadi itu Anda bisa lihat di contoh nomor 9 di belakang. Tamat taat menikmati apa kullu hadzil anwa saben-saben iki pira-pira macem minal khotil kufi saking khot kufi bimayyizati taskiliyatin kelawan keistimewaane bentuk wa zukhrufiyatin lan zukhrufa jamaliyatin kang apik aliyatin kang dhuwur tahaqaqat kang memunculkan fiha ing dalem jamaliyah bifadlil qayyimil jamaliyah kelawan keutamaane nilai-nilai keindahan al kamina kang tersembunyi fil khotil arabi ing dalem khot Arab min janibin saking satu sisi wa tabiatil fanniyah lan kebiasaan seni az-zukhrufiyati kang basa zukhrufa fil khotil kufi ing dalam khot kufi min janibin akhor saking sisi akhor kang liya illa anna harakata tatwiril khotil kufi kejaba sak temene pergerakan perkembangane khot kufi iku ma barang labisat iku ma labisat ya ora terus-terusan antawa qofat ing yen to mandek ala asari saitorotil madrasatil usmaniyah ing atase pengaruhe perjalanan madrasah Utsmaniyah ala sahatil khotil arabi fi ing atase majal apa sahah itu majal atau di pada hal ya, bukan pada masalah khot Arab saja fi awakhiril qarni ing dalem pira-pira akhire abad 9 Hijriah utawa 15 Masehi al khamisa asyara miladi 15 Masehi walati kang uhmilat kang ora direken apa khututul kufi khot kufi war raihani walan raihani wal muhaqqaq wa hitammat lan memperhatikan bil wahtummat lan den perhatekno bil khututil layyinah kelawan khot layin walasia malan lebih-lebih khututus sulus ke khot sulus wan nasakh lan nasakh wal jali lan khot jali. Jadi khot kufi ini yang sudah saya kira mencapai pada puncak keindahannya. Memang betul-betul indah waktu itu. Nah, seiring dengan perkembangannya khot layin, maka ya khot kufi ini mulai redup. Ya, khot kufi ini mulai redup. Sehingga perhatian masyarakat, perhatian publik itu lebih banyak kepada khot layin. Ya, di samping penulisannya lebih mudah, lebih cepat, dan bentuknya juga lebih plastis daripada khot kufi. Meskipun khot kufi sendiri little bit plastis, sedikit plastis. Kita lihat kita bisa mempola kufi dengan bentuk lingkaran ataupun kotak ataupun yang lain. Tetapi keplastisan atau keelastisan dari kufi ini tetap kalah dengan khot-khot lain, gitu loh. Tetap kalah dengan khot-khot lain. Jadi maka perhatian publik kepada khot lain lebih tinggi daripada khot kufi. Ala-rohmi min annal khotul kufi, meskipun saking sak temene khot kufi iku lam yanal durung merkoleh sapa apa khot kufi ikbalan kabiron ing penerimaan kabiron kang gede minal khototinil usmani saking pira-pira khotot usmani. Nah, jadi khotot usmani itu tidak mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap khot kufi. Nah, kayaknya ini mungkin yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang dahulu. Kenapa di manhaj Hamidi tidak atau khot kufi tidak diajarkan? Ya, karena pada turos Utsmani orang-orang Utsmani tidak mempunyai penerimaan yang besar atau tidak mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap khot kufi, gitu kan? Lah kita ada di turos Utsmani, gitu loh. Tapi kita juga tidak serta-merta menjudge bahwa khot kufi itu jelek, tidak, ya.
Masing-masing khot itu mempunyai kecantikannya masing-masing. Gitu. Masing-masing khot itu mempunyai kecantikannya masing-masing dengan wataknya masing-masing. Seperti kecantikan orang Indonesia tidak akan sama dengan kecantikan orang-orang di Mesir, kan? Atau ada salah satu atau di Hawaii. Di Hawaii itu kecantikan seorang wanita diukur dari gendutnya orang tersebut, gitu kan? Gendut, wah, semakin gendut semakin itu semakin cantik. Ya, jadi bahkan ada beberapa suku di Afrika, seseorang gadis kalau mau menikah dia tidak boleh bergerak, ya, 3 bulan sebelum menikah atau mungkin lebih, dia harus ada di rumah makan tidur agar badannya gemuk supaya nanti menjadi cantik, gitu kan? Ya artinya bahwa atau begini, bahwa manusia diciptakan dengan banyak warna kulit, ya kan? Ada yang kuning seperti kelompok Cina, kemudian Jepang dan seterusnya, atau gelap, ya, berkulit gelap seperti belahan Afrika, atau orang-orang ras di Indonesia Timur itu, ya, itu berkulit gelap. Kita ini kan ya gelap ya ndak ya ras kulit 5 watt lah. Kulit 5 watt, jadi dikatakan terang ya masih ada yang lebih terang, dikatakan gelap tapi kok ya kelihatan, gitu kan. Nah, ada seperti itu. Nah, masing-masing mempunyai eksotisme sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menjudge bahwa orang yang berkulit gelap itu tidak cantik, tidak. Kita akan menemukan yang cantik juga pada orang yang berkulit gelap. Atau kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang yang berkulit putih itu cantik semua, tidak. Kita akan menemukan hal yang tidak bagus juga pada yang berkulit putih. Seperti itu saya kira. Kita mencoba untuk bersikap secara objektif, ya. Jadi enggak kufi tidak jelek seluruhnya, ya. Tetap ada nilai-nilai cantiknya, ada dengan kekhasannya masing-masing. Fa innahu mongko sak temene khot kufi iku kasuro akeh apa istikhdamu penggunaan khot kufi fil kitabati ing dalam tulisan ala maskukatil usmaniyah. Ala maskukatil ing dalam ini log maskuk itu kemarin apa lali aku. Sebentar. Loket atau apa ya. Ya. Jadi pada loket-loket atau pada astagfirullah. Ala maskukil Usmaniyah, maskukatil Usmaniyah. Jadi pada apa judul-judul atau di ini apa nama-nama tempat Usmaniyah. Fi fataratin tarikhiyatin mubakkiratin. Ing dalam masa sejarah awal. Jadi pada era-era awal Usmaniyah itu khot kufi masih digunakan, tapi setelah itu sudah tidak, sudah tidak banyak digunakan. Khotun nasakh wahid, khotun nasakh utai khotun nasakh iku wahidun siji salah sijine min aqdamil khututil islamiyah saking luwih lawas-lawase khot Islam. Wa aktsaruha lan luwih akeh-akeh khututul islamiyah apane suhulatan gampange fil kitabati ing dalam tulisan wal qiraati lan maca. Lidzalika lan krono mau
amma umum apa istikhdamuhu penggunaane khot naskhi fi kitabatil makhtutati ing dalam tulisan teks-teks wal wasaik lan pira-pira dokumen-dokumen. Wa huwa utawi khotun naskhi iku yattabi'u ngetutno apa khotun naskhi as-tulus khotas tulus ing khotos tulus fi uslubin kitabiyatin fi uslubi kitabatihi ing dalem uslub nulise khot naskh. Kama kaya ini barang anna lahu setune iku kedue khot naskh apa qawaida pira-pira qaida wa usulan lan usul khosotan kang khusus. Wa huwa utawi khot naskh iku khotun khot arabiyun arab asilun kang asli wa ahadul aklami sita lan salah sijine aklamus sita alati kang ibtakarot kang nemokno ha ing aklamus sita apa al madrasatul arabiyah madrasah arabiyah fil asril abbasi dalam era abbasiyah istimbat utawa menyarikan menyarikan atau bukan mencari mensarikan dari kata sari hadzal apa hadal khot ikilah khot minal khotil kufi saking khot kufi al layin kang layin al muqawwar kang kursif wa intasarolan nyebar apa khotun naskhi fi muddatin ing dalam sak mangsa wajizatin lan ya padha sak mangsa fi arja'il alam ing dalam pira-pira sudut alamul islami ing dalam pira-pira sudut alam islami. Wa halalan ngang manggoni apa khotun naskhi mahalal khotul kufi ing panggonane khot kufi fil makatibatil yaumiyah ing dalam pira-pira tulisan kang al yaumiyah kang basa dina-dina. Wa fil kitabati dinya lan ing dalam pira-pira tulisan keagamaan. Nadron kron arahe ndelok li suhulati karena maring gampange khot kufi khot naskhi. Wali dalang krono mengkono mau kana ana apa khotun naskhi khot naskhi iku minal khututil mufaddalah saking pira-pira khot al mufaddalati kang utama kang disenengi li kitabatil mashahifi maring nulis mushaf wal kutubid diniyati lan kitab-kitab keagamaan undur asyakal raqam asyra. Jadi ada khot naskhi. Khot naskhi ya merupakan salah satu jenis khot yang paling lawas dan juga merupakan salah satu bentukan atau tergolong dari aklamus sita yang ditemukan oleh khotot Arab atau madrasah Arabiyah pada era Abbasi. Nah, khot naskhi ini dipilih untuk menjadi khot atau jenis khot resmi untuk penulisan Al-Quran ataupun teks-teks buku-buku teks. Kenapa? Karena kemudahannya. Kalau saya kira ini kemudahan dari tingkat bacanya. Jadi suhulul kiroah. Ya, khot naskhi suhulul kiroahnya bagus. Kalau suhulul kitabah enggak. Jadi enggak mudah nulis naskhi itu tidak mudah, gitu kan. Ya, tapi di sini ditulis bahwa lisuhulati ya, karena kemudahan menulisnya ya. Jika dibandingkan dengan sulus maka khot naskhi memang lebih mudah gitu kan. Tapi ada beberapa jenis khot yang lebih mudah lagi daripada jenis khot naskh gitu kan. Tuh marra khotun naskhi fi tarikhi tatawurihi marra liwat atau melaku apa khotun naskhi khot naskhi fi tarikhi tatawurihi ing dalem sejarah perkembangannya khot naskhi bisalasi marokhila roisiyatin kelawan telu piro-piro tingkatan roisiyatin kang gede. Jadi ada 3 fase evolusi khot naskhi. Al marhala al ula, satu fase yang pertama. Wahia utai marhala iku marhalatu sodril Islam, marhala awal Islam. Wafialan iku ing dalem marhala tatawur utawi perkembangan anis suratil layina saking bentuk kursif atau bentuk lemes lil khotil hijazi maring khot hijazi. Wahia utawi sura iku as-suratu
wa iya utai marhala iku asuratu gambar atau bentuk alati kang sorry. Wa iya utawi asura iku asuratu gambar alati kang urifat kang den weruhi bil maski kelawan masyek. Wa kan lan ana apa masyek iku muradifan padha lil khotil kufil yabis maring khot kufi al yabis. Wa sya'alan urib wa ammalan umum apa yauma idzin ing dalem dina iku fi kitabatir riqa ing dalem nulis riqa wal murasalati lan pira-pira surat menyurat wal ukut lan pira-pira akad at-tijariyah kang basa perdagangan wal makatibatil yaumiyah lan tulisan keseharian. Jadi marhalah awal khot nasi atau dikatakan dengan kufisari itu. Kufisari itu dinamakan dengan naskhi. Sekali lagi bahwa ini masih mengandung perdebatan yang cukup panjang gitu kan. Dan masing-masing mempunyai hujah yang kuat juga. Nah, kalau Anda menginginkan untuk memastikan A, B, C-nya, maka memerlukan riset yang cukup lama gitu. Ya, dipersilakan, masih terbuka untuk itu. Jadi asumsi pertama adalah marhalah ula, perkembangan pertama. Ini perkembangan pada era awal-awal Islam itu. Jadi dari kufi sari, ya, tetap bentuknya kufi, ya. Meskipun kata kufi pada era Sadrul Islam belum ada ya, belum ada. Dari perdebatan juga. Jadi pokoknya di era awal Islam itu masih perdebatan. Khotul Hijazi atau apa. Nah, itu marhalah al-ula. Marhalah asaniyah. Jadi marhalah asaniyah marhalah sing nomor loro. Bataat mulai apa marhalah ala yatil khattat Qutbah al-Muharrir. Ing atase tangane Qutbah al-Muharrir. Fi asli Taulatil Umayyah ing dalam era Daulah Umayyah wa fi lan iku ing dalam Daulah ba'da adoh apa khot ya anisyaklil kufi saking bentuk kufi summa tatawwara mangkonuli berkembang apa al khotun naskhi khot naskhi ala athari harakatit tatwir ing atase pengaruh pergerakan perkembangan alati kang syahadaha kang nyekseni ha ing haroka apa al khotul arabi khot arab fil asli abasi ing dalam era Abasi. Natijata zuhuril waroko. Natijatu zuhuril waroko utawi hasile muncule para waraka wa intisyaru sinaatil warok lan berkembange atau nyebare produksi kertas. Warokhoso samanuhu warokhoso lan murah apa samanuhu regane kertas. Wakan lan ono apa fatratu hukmil khalifah masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun. Jadi perkembangan khot nasakh berikutnya itu terjadi sangat cepat di era Qutbah al-Muharrir. Apalagi waktu itu sudah ditemukan sudah ditemukan teknologi pembuatan kertas sehingga kertas menjadi murah. Maka berkembanglah khot nasakh. Ini cukup menggelitik ini. Karena ada beberapa paradok dengan kitab-kitab yang lain tentang penyebutan. Kalau saya sendiri lebih setuju khot nasakh yang dimaksud di sini adalah nasakh secara fungsional. Jadi bukan secara bentuk atau ya secara bentuk. Karena pada era Qutbah al-Muharrir ini adalah era khot mansub. Khot al-mauzun bukan khot mansub. Sedangkan era nasakh itu ditemukan pada khot mauzun pada era Ibnu Muqla gitu loh. Pada era Ibnu Muqla. Dan pada waktu Qutbah al-Muharrir ini yang muncul adalah Tumar, Jalil Halba, Muhaqqaq, Royhani, ya, Nisfu Sulus, Sulusain, kemudian Sulus, ya, dan Hubar, ya, dan seterusnya. Tidak ditemukan satupun nasakh. Kalaupun yang digunakan banyak menulis untuk menulis Al-Quran dan sebagainya adalah Royhani sama Muhaqqaq. Kalau itu disebut sebagai nasakh, nah terus bagaimana nama Royhani itu muncul, gitu kan? Dikemanakan nama Royhani itu, menurut paradok kan? Nah, jadi kalau memang
nasakh berdasarkan fungsi sebagai seperti dikatakan tadi bahwa wahala mahalal ya hala mahalal kufi, menggeser posisi kufi sebagai tulisan resmi untuk penulisan mushaf ya. Jika hanya seperti itu, maka bisa jenis khot apa saja yang berlaku saat itu. Nah, ngono loh. Makanya ini memang harus dicermati, konsep seperti ini harus dicermati. Artinya bukan berarti bahwa berarti yang ngarang ini keliru, ndak. Mereka punya dasar ini dan ada asumsi-asumsi atau beberapa bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa ini adalah nasakh. Nah, berdasarkan apa? Mungkin fungsinya. Fatratu izdihari hadzal khoti, utawi era keemasane ikilah khot. Waqat urifalan kelawan teman-teman usden warwi yauma idin ing dalam waktu iku bil khotil iraqi kelawan khot iraqi wal waraqi lan khot waraqi. Wabil muhaqqaq lan iku kelawan muhaqqaq nisbatan krana dinisbatno ila tahaqqukil qawaidil maudu'ati lahu. Dinisbatno maring kenyataan atau penerapan pira-pira kaidah al maudu'ati kang ono ya, kang terletak lahu kedue muhaqqaq undur asyakal rokem 11. Jadi Anda bisa melihat pada bentuk nomor 11 gitu kan. Jadi nah, endingnya bahwa bukan naskhi melainkan khot iraqi atau waroki gitu kan. Lah khot yang digunakan oleh para warok di saat itu apa? Ya muhaqqaq gitu kan. Bahwa ternyata berubah menjadi muhaqqaq, berarti dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa kata nasakh di sini adalah fungsinya ya, tapi bukan bentuk secara spesifik person to person di jenis khotnya ndak, tapi fungsi khot tersebut sebagai tulisan resmi yang digunakan untuk menulis mushaf ataupun kitab-kitab yang lain gitu loh. Ya. Al marhala asalisa jim, ini marhala asalisa. Tingkatan asalisa kang nomor telu. Pada mulai via ing dalam marhala apa khotun nasikh khot nasikh ya dahulu melbu apa khot nasikh fi itoril khututil mauzuna ing dalam lingkup khot al mauzuna kang terukur alati kang takamu kang dihukumi ilan nisbil fadilah maring golden ratio. Wadali kalan kromong mau iku ala yadi al wazir al khotot ibnu mukla. Ing atase tangane wazir al khotot ibnu mukla. Al mulaqab bi imamil khototin kang den juluki kelawan imam al khototin. Al maktul kang terbunuh. Fi salasumia wa tamanu wa isrun. Tahun 308 likur atau 930 Masehi. Jadi Ibnu Mukla ini dibunuh oleh khalifah. Tragis ya. Jadi tragis sekali. Beliau menulis banyak mushaf, kemudian tidak tahu intrik politik apa yang terjadi pada waktu itu, ya. Intrik politik apa yang terjadi pada waktu itu. Semoga akhirnya dia dipotong tangannya. Jadi tangannya yang sebelah kanan dipotong. Kemudian dimasukkan penjara. Di penjara beliau masih menulis. Kemudian dipotong lagi tangannya yang satunya. Tangan kirinya dipotong. Nah, kemudian dia menulis dengan menggunakan mulutnya. Ya. Iso bayangno kan nulis dengan menggunakan mulut. Nah, kemudian dipotong lagi lidahnya biar tidak bisa memegang pena, dipotong lagi lidahnya. Setelah itu dibunuh. Jadi terus di penjara kita tidak tahu penjara di bawah tanah atau apa, kayaknya seperti itu penjaranya sampai akhirnya wafat. Setelah wafat ya wafatnya dibunuh itu ya. Dibunuh sama khalifah itu. Kemudian khalifah berikutnya menghormati, dikuburkan di kompleks istana. Kemudian warga
kampungnya, warga kampungnya meminta untuk dikuburkan di kampungnya, kan? Maka dipindahlah kuburan itu ke kampungnya. Istrinya, keluarganya meminta agar dikubur di rumahnya. Akhirnya dipindahlah ke rumahnya. Jadi beliau ini mati 3 kali. Mati 3 kali, jadi dikubur 3 kali, pindah-pindah itu. Nah, ya ini karena intrik politik saja. Ya. Tidak pernah dijelaskan intrik politik apa yang terjadi. Memang ada banyak cerita-cerita yang berkembang di sekitar itu, tapi semuanya wallahu a'lam. Ada yang mengatakan waktu itu khalifah tidak setuju dengan tulisan lafdzul jalalah yang ditulis kecil. Kenapa? Alasan Ibnu Muqla adalah karena Allah itu mukhalafatul lil khawadisi, maka saya tulis dengan kecil agar tidak sama dengan lam-lam yang lain. Oh, enggak bisa, harus. Nah, itu seperti itu. Tapi ini juga wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu kebenarannya. Jadi kayaknya yang paling kental adalah intrik politik. Biasanya di kerajaan itu kan seperti itu kan. Tidak hanya kerajaan, di semua negara. Ya. Di semua negara pasti mengalami intrik politik, tahanan politik, ya kan. Itu pasti ada. Di Indonesia juga sama, bagaimana dulu Kenaro, Munu Tunggula Metung dan seterusnya itu normal di seluruh peradaban manusia, normal. Pembunuhan pertama dengan intrik politik adalah Qabil dan Habil. Intrik politik doa, ya apa carane agar saya bisa dinikahkan dengan pasangan saya yang lebih cantik daripada pasangan agar pasangannya Habil itu bisa kena saya, itu kan ini juga politik juga. Wa kana lan ana sapa Ibnu Muqla iku qotwa doa. Teman-teman wis ndeleno sapa Ibnu Muqla lahu maring khot naskhi nasaba ing hitung-hitungan atau ukuran wa ma'ayir ya padha. Hitung-hitungan juga fadilatin kang utama. Jadi beliau yang meletakkan dasar nisbah zahabiyah atau nisbah mufadhalah atau golden ratio. Idza zata nalikane tambah anda saking ma'ayir apa qabhun keelean wa idza qassara lan nalikane den ringkes anda samajun. Anda saking ma'ayir samija. Ya samija sebentar saya buruk ya. Jadi hitung-hitungan yang digunakan itu kalau ditambahi maka akan menjadi jelek, kalau dikurangi juga jelek gitu loh, sehingga pas. Misalkan alifnya nasakh yang 5 titik ente tambahi menjadi 7 titik ya jelek, nggak bagus, nggak harmonis dengan huruf-huruf setelahnya, menjadi kelihatan kurus banget. Tapi kalau dikurangi menjadi 3 titik, ya, 5 titik menjadi 3 titik, maka huruf itu menjadi gendut-gendut, obesitas, itu menjadi jelek. Nah, itu dasar hitung-hitungan itu dari Ibnu Muqla. Waqat unifa lan teman-teman diweruhi yauma idzin ing dalam dina iku bi khotin naskhil fanni, kelawan khot naskhi al fanni. Wabil muhaqqaq lan kelawan muhaqqaq. Waqat wasafau lan teman-teman wis nyifati sapa Asuli fi kitabi ing dalam kitabe Asuli adabul kitab, adabul kutab, adabe kutab. Faqala mongko dawuh sapa Asuli khotun khot dakikun kang cilik-cilik. Tazharu kang muncul fihi ing dalam khot apa ason atu penggawean ala aksil khotil mutlak ing atase lawane khot mutlak awid darij utawa darij alati kang yastakmiluhu kang gunakno hu ing adarij sapa al amatu wong umum. Jadi Asuli memberikan definisi khot naskhi itu apa sih? Khot yang kecil-kecil. Khot kecil-kecil yang enggak sama dengan khot darij. Yang kita ketahui khot darij ini kan adalah khot kufi ma'il. Ya, kufi ma'il.
Jadi masih tebel-tebel. Sedangkan khot naskhi itu tidak, layin. Ya, dakik, lembut. Wasola nyampe opo hadzal khot tu ikilah khot ila kimmatin nadjihi. Maring nilai-nilai kematengane, ya, kematengane khot fil qarni as-sabi al-hijri, ing dalem abad 7 Hijriah. Au as-salisa asyara al-midin utabat 13 Masehi. Wa kasuralan ake apa istikhdamu penggunaane khot naskhi fi naskhil masakhif ing dalem nulis pira-pira mushaf asyarifati kang mulya wa asbahalan dadi apa khot naskhi khoton ing khot la ikon kang layak li kitabati naskhil mushafi maring penulisan teks mushaf asyarif kang mulya wa yufaddilu lan den senengi apa nau'iyatuhu maceme khot naskhi al aliyah kang dhuwur hadhihi ya rupane nau'iyah asbahat dadi apa al masakhif pira-pira mushaf iku al maktubatu kang tertulis bin naskhi kelawan naskhi aksara ing akeh apane adatan jumlahe min kulil masakhif saking pira-pira mushaf al maktubati kang tertulis bil khututil arabiyah kelawan khot-khot Arab al ukhra kang liya mujtama'atan khale global. Nah, karena khot naskhi itu layin dan mudah dibaca, enak dipandang, maka khot naskhi ini berubah menjadi dalam tanda kutip khot resmi untuk menulis mushaf. Dan jumlah mushaf yang ditulis dengan menggunakan khot naskhi itu lebih banyak daripada daripada Al-Qur'an yang ditulis menggunakan khot selain naskhi. Itu pun jika Al-Qur'an yang ditulis dengan khot selain naskhi dikumpulkan, jumlahnya masih kalah banyak dengan mushaf yang ditulis menggunakan khot naskhi. Ya. Jadi ada mushaf yang ditulis dengan menggunakan khot kufi, ada mushaf yang ditulis menggunakan diwani, ada mushaf yang orang Syria nulisnya menggunakan diwani, ada juga mushaf yang ditulis dengan menggunakan muhakkok, ya, ataupun roihani dan sebagainya, banyak sekali, ya kan? Itu pun jika dikumpulkan semuanya tetap kalah dengan jumlah Al-Quran atau mushaf yang ditulis dengan menggunakan khot naskhi gitu. Nah, untuk besok kita akan membahas tentang khot dulu. Sampai di sini kita akhiri dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, turun. Nggak ada? Nggak ada. Baik. Mari kita tutup dulu. Rabbi fa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.